Ya, baik. Terima kasih. Materinya sudah di-share. Jadi tema yang saya peroleh pada pagi hari ini lebih kepada bagaimana teman-teman mahasiswa PR mengelola media baru, dan ini lebih kepada saya menyorotnya dari sisi kompetensi ya, dari sisi bagaimana sih sebenarnya seorang PR nantinya pada saat masuk di industri, dan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang calon-calon praktisi PR, baik di dunia industri, di kelembagaan, ataupun dalam lembaga-lembaga lain yang relevan dengan kebutuhan masing-masing. Next. Oh ya, termasuk juga yang berkaitan dengan inovasi ya, inovasi dan code of conduct dari PR itu sendiri. Nah, ini teman-teman ya, jadi kita ini sekarang hidup dalam suasana yang serba berubah, serba cepat, serba berubah, dan serba tidak menentu mungkin. Bahkan ketidakmenentuan itu membuat kita jadi semakin kreatif ya, jadi semakin inovasi gitu, jadi semakin inovatif ya. Nah, Indonesia atau kita sekarang tidak lagi bicara UMB ya, tapi kita sudah harus mulai berpikir, memiliki mindset yang maju ya, yang keluar dari kotak kita hari-hari ya. Kalau dalam bahasa teman-teman nih, out of the box gitu ya. Kita keluar dari kotak kita yang sehari-hari ada di lingkungan kita. Nah, coba kita berpikir, sekarang kita hidup di dalam dunia yang serba berubah. Indonesia berubah, ASEAN berubah, Asia berubah, dan dunia juga berubah. Nah, perubahan ini menjadi sebuah opportunity atau challenge ya, atau kelemahan kita, atau mungkin jangan-jangan ancaman. Nah, teman-teman, ini tergantung mindset ya, tergantung pola pikir yang teman-teman sekarang miliki. Anda masih semester 1, semester 2 mungkin sekarang ya, karena sekarang masuk semester genap. Anda masuk semester 2, dan ini harus diedukasi sejak dini bahwa perkembangan itu tidak hanya bergerak dari diri kita sendiri, tapi juga sudah dari lingkungan lebih besar. Industri berubah, kebutuhan konsumen berubah. Setiap detik ada konsumen baru yang perubahannya luar biasa. Perubahan tata kelola lingkungan, ya kan? Dulu mungkin teman-teman yang sudah senior bisa melihat, kita tempat kita membuang sampah nyampur ya, antara sampah plastik dan sampah non plastik. Sekarang nggak bisa, kita harus membagi-bagi mana sampah yang plastik, mana yang non plastik gitu ya, mana yang kertas, mana makanan. Itu tidak bisa kita hindari, dan itu sudah kita harus biasakan dari sejak dini. Lalu bagaimana dengan teknologi informasi dan komunikasi? Ini juga perubahannya luar biasa. Kita tidak menyangka sama sekali bahwa kondisi pandemi ini membuat semua orang merubah, tidak hanya dari sisi kehidupan pribadi, tapi juga kehidupan sosial. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang kita hadapi setiap harinya. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang teman-teman lakukan? Jadi teman-teman harus memiliki pola pikir bahwa hal-hal apa ya yang harus kita miliki pada saat nanti kita masuk ke industri yang relevan dengan kehidupan PR gitu ya. Jadi kehidupan PR di masa yang akan datang ini tentu berbeda dengan saat ini. Jadi kalau teman-teman sekarang masuk di PR UMB, itu berpikirnya 4 atau 5 tahun yang akan datang. Saya mau jadi apa nih 4-5 tahun yang akan datang? Saya harus memiliki kualifikasi apa? Tadi disebutkan di awal, ada pengelolaan media baru, ada code of conduct ya, kode etik profesi kehumasan, sekaligus aspek-aspek inovasi. Nah, saya akan tarik ke aspek yang lebih makro dan substansi dari semua itu, yaitu bagaimana pengembangan Anda dalam konteks kompetensi kehumasannya, kompetensi PR-nya. Karena Anda nggak akan bisa masuk dalam industri yang berubah tadi kalau kompetensi kehumasannya nggak dikelola dengan baik gitu, nggak setting dengan baik. Di setting ya, direncanakan, dikondisikan sejak dini, sejak sekarang. Jadi kalau sekarang sudah semester 2, semester 4, semester 6, Anda masih punya banyak waktu untuk mendesain itu semua. Tapi jangan lupa, mendesain itu tidak boleh lepas dari
konteks kode etik profesi, konteks inovasi, ya, konteks kerja keras, fokus dan lain sebagainya. Baik, next slide. Kita akan melihat bahwasannya tujuan kita berkomunikasi itu merubah pola pikir, merubah minat, merubah perilaku, ya. Dan ini media sosial, media baru, media massa itu bukan tujuan. Jangan lupa ya, itu semua bukan tujuan, tapi itu bukan alat ya, dan bukan menjadi alat dan bukan tujuan. Tujuan Anda adalah merubah tadi perilaku, minat, pola pikir. Jadi seringkali sekarang menempatkan media baru itu ya sebagai sebuah, pokoknya kalau kita nggak pegang handphone, kita nggak melihat media sosial kita sehari aja, nggak usah sehari deh, 1 menit aja. Atau jangan-jangan sekarang ini teman-teman selain melihat atau mengikuti program PR Ceria, juga buka medsos masing-masing, ya kan? Sangat mungkin, benar nggak? Jadi kalau sekarang, coba sekarang siapa yang tidak membuka medsosnya detik ini, the real time? Coba kalau ada, saya nggak percaya, pasti sekaligus nih, buka laptop sekaligus beberapa device ya, beberapa part ya. Satu ada medsosnya, satu mengikuti PR Ceria, satu lagi ngobrol sama temennya, WA-WA atau dan lain sebagainya. Nah ini perilaku kita sekarang. Jadi kita bisa dengan cepat melakukan beberapa aktivitas secara simultan. Tapi tolong nanti pada saat teman-teman masuk ke dunia nyata, bisa nggak, ya kan? PR yang tepat, PR yang pas ya buat organisasi itu biasanya mereka menggunakan beberapa part untuk waktu tertentu. Jadi ya, kita bekerja sebagai PR itu menulis rilis bersamaan dengan handling event, bersamaan dengan komunikasi dengan pimpinan, bersamaan juga kita monitor pekerjaan tim. Coba, itu ada 4 pekerjaan, ada 3 atau 5 bahkan. Itu kalau kondisi online mungkin Anda bisa lakukan. Kalau yang sementara ini di rumah ya, WFH misalnya. Tapi coba pada saat nanti masuk ke offline, apakah Anda bisa beneran dalam beberapa part itu Anda melakukan dalam satu waktu. Nah ini yang perlu skill ya, perlu keahlian khusus gitu. Nanti coba kita lihat apakah teman-teman ini di masa yang akan datang bisa nggak melakukan itu. Tentu ini perlu sebuah latihan ya. Jadi public relation itu perlu latihan, perlu exercise, perlu pekerjaan-pekerjaan yang dilatih terus-menerus, dan ini tidak bisa kita hindari karena memang posisinya ke depan PR perlu orang-orang yang skillful, yang terlatih ya. Skillnya itu luar biasa dan tidak hanya dari sisi teknis tapi juga dari sisi manajerial ya. Lalu bagaimana, apa dan bagaimana SDM PR organisasi? Nah ini akan kita bahas. Saya ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit ya, moderator ya. Nanti sambil diingatkan ya kalau nanti waktunya sudah mau habis. Baik, next slide-nya. Nah, coba teman-teman, ini saya resume dari beberapa jenis job list PR ya, yang berserak di berbagai macam organisasi, baik lembaga swasta, lembaga pemerintahan, public relation di perbankan, di perhotelan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lain-lain ya. Job list itu berarti jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PR. Ada 14 dan seterusnya ya, ini masih banyak nih kalau misalnya perlu dielaborasi lagi bisa. Ada media relation, ada consumer relation, publikasi ya, content creator in new media. Ini nomor 4, content creator in new media. Dulu PR tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun dengan media baru, tidak membuat konten di media baru dulu ya, karena kan berubah ya. Dulu kita konten kreatornya itu untuk majalah, cetak, in-house magazine, brosur. Walaupun sekarang masih ada, tapi sekarang ada tambahan nih, yaitu untuk media baru. Tentu bahasa, pilihan, kata-kata, strategi, headingnya, list pekerjaan segala macam berbeda dengan pada saat dulu kita di offline. Nah ini yang tadi disebutkan, bagaimana
Anda hidup dalam penggunaan media baru, tapi tanpa mengurangi code of conduct-nya, mengurangi kode etik profesinya. Coba sekarang kita selalu dihadapkan dengan informasi yang mengandung sara, hoax, ya, kebohongan, fake dan lain sebagainya. Bahkan didesain sedemikian rupa untuk menampilkan berita-berita bohong. Nah, ini kan harus kita pastikan bahwa nanti teman-teman membuat media baru dan isinya, kontennya itu jangan sampai mengandung unsur-unsur tersebut gitu. Gimana caranya? Berarti penulisan PR, writing PR. Writing PR tidak bisa lepas dari kode etik yang menjaga agar tidak ada ketersinggungan dengan pihak lain, dengan media massa kah, karyawan kah, konsumen misalnya gitu ya. Informasinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Mengorganize program seperti PR Ceria ini kan program ya. Tadi sudah disebutkan oleh HMJ banyak sekali program-programnya, dan itu harus diorganize, harus didesain, harus dikelola ya. Research, tidak ada pekerjaan PR yang tidak berbasis riset. Jadi tolong nanti mata kuliah risetnya harus bagus ya. Jadi kalau PR itu berangkatnya nggak pakai riset, itu berarti abal-abal. PR-nya tidak mengacu kepada data dan fakta. Maka pekerjaan PR sebagai researcher ya, PR research itu pekerjaan yang dilakukan sejak di awal PR itu berdiri ya. Memproduksi media-media PR ini termasuk media baru ya. Jadi sekarang dengan adanya media-media PR ada dua, media offline dan media online, atau media yang printed dan media yang online ya. Media online ini yang sekarang banyak sekali dioptimalkan oleh lembaga-lembaga dan Anda bisa meng-create di situ. PR proses ya, community relations, CSR, budgeting PR, mengelola PR resources. PR resources itu di sini mulai dari budgetingnya, SDM-nya, orang-orangnya, lalu sumber daya interaksi dengan pihak luar gitu ya, interaksi dengan pihak eksternal, yang ini juga perlu sebuah resources yang khusus gitu ya, seperti government relation, consumer relation, media relation. Ini nggak bisa orang yang nggak punya skill atau kompetensi yang cakap di bidang itu. Karena ini tiga pekerjaan yang berbeda, satunya ke konsumen, satunya ke media, satunya ke government, yang punya kebutuhan sendiri-sendiri, yang kita harus kuasai betul apa kebutuhan mereka gitu ya. Sosial media analisis. Coba sekarang, dulu kan kita nggak pernah melakukan menganalisis apa sih isi sosial media gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi. Sosial media itu harus di tracking setiap detik, bahkan ya nggak setiap detik lah ya, setiap detik nanti pekerjaan lainnya nggak ini. Tapi ada satu orang khusus yang ditaruh di situ sebagai analisis, orang yang melakukan analisis terhadap sosial media. Di sini orang yang melakukan sosial media analisis ini nggak bisa hanya sekedar melihat gambar, melihat isi, tren, nggak bisa, tapi juga harus diberi kajian-kajian. Kira-kira kalau isi sosial media dalam satu pekan ini terhadap organisasi itu negatif, positif, ataupun netral, kira-kira dampak terhadap reputasi organisasi bagaimana? Dampak terhadap reputasi dari individu di perusahaan itu bagaimana? Karena kan perkembangan sosial media itu cepat ya, dan informasinya tidak bisa diakses dengan hal yang sifatnya mengganggu perusahaan gitu ya. Sehingga ini perlu kita petakan betul apakah isi dari sosial media perusahaan itu bermanfaat atau tidak buat organisasi. Nah, nextnya berarti dilakukan monitoring opini, monitoring isi media, monitoring media massa ya, media online, termasuk bagaimana dampaknya bagi perkembangan organisasi. Ini masih 14 job listnya, masih banyak yang lain ya. Nanti bisa kita kembangkan lagi. Next slide. Moderator bisa mendengar suara saya kan ya? Bisa ya, suara saya bisa didengar dengan baik ya. Baik, ini kita terima kasih. Baik, kita melihat peta dari okupasi kehumasan. Jadi
kalau di dalam perusahaan itu nama yang muncul itu tidak selalu humas, tidak selalu PR. Bahkan ada nama-nama yang mungkin agak aneh di telinga kita, yang pekerjaannya juga melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan. Tapi yang umum seperti ini, misalnya yang berkaitan dengan communication director, jadi direktur komunikasi, ya. Jadi kalau namanya itu sudah direktur komunikasi, berarti dia tidak hanya sekedar berkomunikasi, tidak hanya sekedar menggunakan media sosial. Tadi yang saya sampaikan ya, bahwa media sosial itu alat komunikasi, bukan tujuan komunikasi. Berarti sebagai seorang communication director tidak hanya setiap hari menggunakan media sosial, tapi juga bagaimana meng-create proses komunikasi itu secara makro atas nama on behalf organisasi untuk berkomunikasi dengan para stakeholdernya, sehingga dia tidak akan fokus ngurusin media sosial aja. Clear ya? Jadi posisinya media sosial di sini salah satu pekerjaan dari PR, salah satu. Di samping pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tadi saya sebutkan, ada 14 sampai mungkin bahkan ada 25-30 pekerjaan. Tergantung jenis organisasinya, tergantung karakter organisasinya, ya kan? Lalu ada nama corporate communication specialist, ada senior PR associate, ada public affair analyst. Ya, nama-nama yang itu relatif berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi mahasiswa saat masuk jurusan atau bidang studi PR, jangan berharap nanti akan menjadi public relation officer saja. Tidak, tapi justru harus mulai berpikir, oh iya ya, saya bisa bergerak di bidang government, saya bisa bergerak di bidang community, saya bisa bergerak sebagai director komunikasinya, saya bisa mengelola klien, koordinator, saya bisa di media relation officer, bahkan saya bisa melakukan public relation officer atau public relation administrator. Itu untuk anak-anak yang baru lulus S1. Tapi kalau misalnya lulus S1 hanya sebagai administrator, itu sayang. Anda harus upgrade diri ya. Jadi sejak semester 2 nih, teman-teman PR harus mengupgrade dirinya sebagai target saya tidak hanya sekedar administrator PR, tapi saya sudah punya target bahwa nanti saya punya spesialisasi. Clear ya? Spesialisasi di bidang PR. Apa saja? Bisa di bidang media, bisa di bidang government, bisa di konsumen, community, atau bahkan khusus di media sosial analis tadi yang saya sebutkan, tapi khusus untuk kehumasan ya. Jadi ini unik, menarik, dan challenge ya, challenge buat Anda semua nih untuk menjadi seorang praktisi kehumasan. Nah, ini peta okupasinya berkembang, ini tidak hanya di Indonesia ya, tapi sudah berkembang juga di ASEAN, di negara-negara Asia, bahkan dunia. Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Jepang, Korea, itu semua mereka perkembangan industri kehumasannya luar biasa. Sehingga Indonesia jangan sampai kalah ya. Artinya sebagai calon-calon praktisi PR, Anda harus mulai menempatkan diri dalam konteks dan suasana yang going abroad ya, going global gitu. Nah, ini salah satu insight agar Anda keluar dari box ya. Kalau saya baca dari konteksnya Hima PR yang mengarahkan bagaimana materi ini keluar dari mereka agar out of the box. Jadi Anda sudah harus mulai switching mindset dengan cepat agar pada saat nanti masuk ke industri yang real, Anda tidak lagi berkutat di kotak yang sekarang ya. Jangan ada di comfort zone, jangan ada di suasana kebatinan yang itu saja. Coba deh mulai mencoba dengan agenda-agenda insight yang baru. Oke, next. Ya, nah ini job title ya. Jadi kalau tadi peta okupasi kehumasannya, nah ini job title-nya hampir mirip sebenarnya. Tapi pada saat Anda melihat job title itu ada, coba lihat nomor 10, marketing PR manager. Ya, Anda nggak hanya di PR saja, tapi juga Anda bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam tanda petik marketing. Bukan sebagai penjual, bukan sebagai selling activity, tapi Anda lebih kepada bagaimana public relation,
mendukung atau mendesain atau bersama-sama dengan marketing bekerja sama untuk memuluskan ya, dalam tanda petik, memanfaatkan brand ya, brand organisasi, brand produk, termasuk reputasi organisasi. Nah, ini nanti dua aspek ini juga butuh kompetensi yang berbeda. Maka mindsetnya sudah harus dikondisikan ya. Ada PR saja, ada marketing saja, bahkan sudah ada konvergensi atau apa ya, bahasa gampangnya perpaduan dari berbagai macam tas ya, berbagai macam job-job tadi menjadi sebuah satu kesatuan. Ya, jadi ini sebuah pekerjaan yang multi talent ya. Nomor 11 coba, public relation and content creator. Ya, jadi PR iya, meng-create konten iya. Nah, maka banyak sekali sekarang riset-riset mahasiswa PR yang larinya kepada media sosial. Jangan lupa, media sosial itu hanya alat, bukan tujuan komunikasi. Jadi yang kondisikan dari awal adalah tolong dipahami bahwa sebagai seorang praktisi komunikasi, Anda akan memaksimalkan semua alat komunikasi itu termasuk media sosial, dan memaksimalkan bagaimana kode etik penulisannya, bagaimana kode etik berkomunikasi di media sosial dengan pihak lain. Boleh bohong nggak kita? Boleh nggak berkicau ya, dalam tanda petik, ngomongin pihak lain atau lembaga lain, ya kan? Nanti ada unsur sara, nanti ada unsur kalimat-kalimat yang menyudutkan pihak lain. Nah, ini yang harus kita cek. Bener nggak sih gitu, betul nggak sih? Nah, masalahnya public relation, marketing, atau seluruh praktisi komunikasi ya, yang di broadcasting, di periklanan, dan lain sebagainya, itu nanti pada satu titik akan mengalami blending, mengalami konvergensi. Job title di sini dari sisi PR oke, tapi nanti Anda akan ketemu job title lain. Coba next, lihat lagi. Kita lihat pemetaan ini, teman-teman, saya ajak lebih makro ya berpikirnya, agar tidak di satu titik yang sama gitu. Coba next slide. Ya, coba nih bandingkan dengan di peta okupasi advertising atau periklanan. Jadi ini mungkin pernah disinggung ya dulu di semester 1 mungkin ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dalam peta okupasi periklanan itu yang berhubungan dengan kita, berhubungan dengan PR. Nah, ini banyak sekali aplikasi IT, aplikasi media-media baru, termasuk bagaimana code of conduct PR itu dipraktekkan kalau Anda ketemu dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan ini orang PR bisa masuk di situ, orang iklan juga bisa masuk di sini. Misalnya disebutlah di situ copywriter, kalau public relation PR writing di sini, ya kan? Jadi orang PR menulis untuk kebutuhan organisasi, nanti bareng-bareng dengan orang iklan yang kita sebut sebagai copywriter, dan di situ mereka beradu dalam konteks gimana kode etik profesi saya bisa diterapkan dalam proses menulis ini. Boleh nggak saya menjudge pendapat orang lain misalnya, nggak ada faktanya. Nah, kita harus riset untuk dapat fakta, ya kan? Digital strategic atau social media manager, ini orang iklan banyak di situ. Tapi bukan berarti orang PR tidak bisa masuk aktivitas di situ. Coba bayangkan kalau misalnya Anda bergerak di industri consumer good, ya, di industri yang sifatnya banyak sekali kegiatan-kegiatan dengan produk-produk dari kepala sampai kaki ya. Kira-kira konten-konten apa ya yang bisa Anda kembangkan? Nah, ini kan media baru semua isinya, ya kan? Digital media planner. Anda mendesain, orang PR bisa juga mendesain, saya akan membuat sosial media perusahaan ini lebih optimum. Memang larinya kemana-mana nanti. Anda bisa menggunakan SEO, Anda bisa menggunakan AdSense ya, advertising di Google dan lain sebagainya. Mendesain materinya, websitenya, isinya sampai sedemikian rupa, dibuat seaktif mungkin gitu ya, sampai kita dapat tanda biru dalam artian bahwa media sosial kita diakui oleh seluruh stakeholder ya. Oke, jadi pada saat titik itu apa yang Anda harus lakukan, ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar.
apakah kita yakin kita hanya bergerak di situ saja? Ternyata tidak. Jadi tadi kembali ke job desk-nya PR tadi, bahwa untuk meng-create sebuah proses komunikasi yang efektif, efisien, dan optimum, Anda tidak hanya menggunakan media sosial, tapi Anda juga harus meng-create kontennya, melihat siapa kalayaknya, bagaimana berkomunikasinya, dan itu kembali ke kompetensi Anda sebagai calon-calon praktisi PR ya. Next slide. Saya masih ada waktu berapa menit lagi? 15. Oh, oke, baik. Oke, next ya. Sorry, kita masuk dulu di sini. Jadi di peta okupasi lainnya kayak misalnya ada fotografer, ada desain grafis, multimedia, desainer, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan PR juga disupport oleh pekerjaan-pekerjaan ini, ya kan? Anda membuat program komunikasi kan butuh juga fotografer, butuh juga desainer grafis, ya, butuh juga grafik atau multimedia tim, ya kan? Nah, gimana agar materi audiovisual Anda lebih optimal, lebih bagus dengan support mereka? Tapi kan Anda nggak bisa diam. PR harus men-setting. Yuk teman-teman tim fotografer, multimedia, dan desain, kita mau bikin konten apa nih hari ini? Oh, kita akan membuat gimana caranya agar media mau meliput organisasi, atau bagaimana caranya organisasi kita nih, perusahaan kita akan tampak lebih punya nuansa ke komunitas, ke konsumen, ke employee dekat. Gimana bahasanya ya? Oh, kita bisa create budaya kerja misalnya, kita bisa create community activity misalnya, dengan melakukan aktivitas sosial misalnya, atau kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan konsumen menggunakan eksibisi misalnya, open house dan lain sebagainya. Maka pada saat meng-create itu kan butuh support tim seperti ini, ya kan? Kita akan butuh tim dokumentasi, gimana gambarnya biar cakep gitu ya, dikasih gambar-gambar visual dan lain sebagainya. Oke, next. Jadi teman-teman ready ya untuk menjadi seorang praktisi komunikasi, ya kan? Ya, are you ready to become a communication practitioner, ya kan? Are you ready to become a public relation practitioner, ya kan? Nah, kalau ready berarti Anda harus penuhi nih, coba nih. Ada 5 ya requirement PR yang ini bisa berkembang ya. Ini hasil dari kajian-kajian saya. Anda bisa tambahkan, bisa kurangi. Untuk menjadi praktisi public relation, untuk menjadi praktisi komunikasi, minimum harus S1. Anda sudah di langkah yang tepat, sudah di posisi yang tepat, bahwa Anda mengambil jurusan ilmu komunikasi, peminatannya public relation di Vkom UMB. Anda sudah tepat, sudah pas gitu ya. Sehingga nanti Anda masuk Anda lulus S1 sudah bisa memenuhi standar requirement untuk PR ya. Standar dulu nih, S1 ini standar dulu ya, belum konten yang lain. Nah, apa yang slide S1-nya apalagi nih gitu ya. Pertama, Anda harus punya passion dulu di bidang komunikasi dan di bidang PR. Kalau Anda nggak punya passion, even Anda lulus S1 dimanapun, ya nggak akan bisa berkembang di situ. Passionnya dibangun dulu, semangat ya, girohnya dibangun dulu, semangatnya dibangun dulu, girohnya dibangun dulu, lalu dengan giroh, dengan semangat, Anda akan punya pemikiran yang luar biasa untuk mengembangkan industri itu, ya kan? Nah, kemudian punya dignity, punya integritas. Ini dignity, integritas ini substansi dari kode etik PR. Code of conduct ya, memiliki pemahaman keilmuan yang kompleks dan konvergensi. Tolong pelajari tidak hanya PR, tidak hanya ilmu komunikasi, tapi Anda juga harus pelajari ilmu-ilmu yang lain, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya, lingkungan ya, teknologi gitu ya. Saya aja masih terus belajar, apalagi Anda gitu. Jadi kita sama-sama nih belajar terus untuk mengembangkan keilmuan kita juga. Siapa lagi yang akan
membangun, menjaga, melestarikan ilmu kita kalau bukan kita sendiri, ya kan? Kemudian memiliki kemampuan bekerja sama. Ini sekarang Anda tidak bisa kerja sendiri. Pada saat nanti Anda lulus, pihak SDM akan lihat apa bukti bahwa Anda pernah bekerja sama. Anda ikut seminar ini, seminar itu, meng-create program ini, program itu. Anda sebagai leader, sebagai tim di acara PR Ceria, sebagai tim di seminar HMJ, seminar fakultas, seminar kampus lain, dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa Anda memenuhi kebutuhan-kebutuhan requirement standar PR tadi. Jadi kan kita nggak bisa, Anda kan posisinya belum bekerja full ya. Artinya sekarang lebih banyak fokus di kegiatan-kegiatan di kampus gitu ya. Tapi dengan Anda aktif di organisasi, Anda aktif di HMJ, di HIMA, di BEM, di PM, dan lain sebagainya, itu membuat Anda akan lebih banyak interaksi dengan banyak orang. Belajar interaksi dengan banyak orang itu akan membiasakan diri Anda untuk belajar interaksi dengan orang-orang nanti di organisasi yang lebih besar, ya kan? Kalau nggak dibiasakan dari sekarang, kapan lagi? Bener nggak? Sehingga pada saat nanti Anda ketemu dengan orang-orang baru, Anda tidak gegar budaya, tidak gagap teknologi. Anda sudah dengan kebiasaan-kebiasaan itu, Anda sudah gampang gitu ya beradaptasi dengan dunia baru. Nah, ini inovasi ini, maka perlu sebuah trik khusus gitu ya. Anda baik dari sisi individunya, interaksi organisasinya harus dikembangkan, skill komunikasi yang personal, skill komunikasi antar personal yang efektif, punya pemikiran-pemikiran yang sifatnya inovatif ya. Kemudian IT literate ya, jadi posisinya Anda aktif dalam kegiatan yang sifatnya berbasis IT ya. Kemudian deadline oriented, tidak ada pekerjaan PR itu yang koma atau yang titik gitu ya. Pasti berkoma terus. Kenapa? Karena ada aja pekerjaan itu. Dan ini punya deadline, punya due date. Nah, gimana caranya Anda menggunakan time management agar deadline Anda terpenuhi? Nggak usah jauh-jauh deh, deadline tugas saja ya. Deadline tugas, deadline bikin press release, deadline beresin makalah PR Ceria, bikin LPJ PR Ceria, beresin anggarannya gitu ya. Kemudian bikin program-program dengan HIMA lain, dengan HMJ lain. Itu kan semua punya due date. Anda punya batas waktu gitu. Sekarang aja event kita 2 hari, ada batas waktunya, kan nggak mungkin tiap hari PR Ceria terus, ya kan? Lalu adaptasi dan kreatif. Nah, kemampuan melakukan publikasi, ya public speaking, negosiasi, advokasi ini juga penting. Kemudian memiliki pengalaman handling krisis dan isu. Belum sibuk karena kan posisinya saya masih kuliah. Oke, nanti Anda akan pelajari itu saat Anda masuk di mata kuliah magang, ya kan? Kemudian melakukan media relation handling, consumer relation handling. Ini harusnya ada sebuah activity yang melibatkan media massa, sehingga ada unsur media relation handlingnya. Nggak apa-apa walaupun hanya kegiatan mahasiswa, tetap harus dipublikasikan. Sudah ada di website belum? Sudah ada publikasi di media sosial belum? Sudah ada kegiatan dengan mengundang media massa lain belum? Ini perlu dicek ya sebagai salah satu pekerjaan syarat utama bagi seorang PR. Lalu memiliki pemahaman kegiatan marketing, consumer behavior, research skill. Ini juga penting karena gini, hidup organisasi itu sangat tergantung kepada siapa konsumennya ya. Jadi kalau kita tidak kenal siapa konsumen kita, itu akan memberatkan. Kenapa? Karena kita jadinya tidak paham, saya komunikasi dengan siapa ya, saya harus ngomong dengan siapa ya, saya harusnya bicara tentang apa ya. Nah, ini kan bagian dari upaya-upaya kita untuk terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Organisasi itu tidak boleh berhenti stuck di situ, tapi harus terus-menerus melakukan perbaikan. Dan perbaikan-perbaikan ini untuk kebutuhan organisasi dan kebutuhan konsumen juga ya. Nah, ini spirit yang saya share pada Anda sebagai bagian dari membangun out of the box thinking tadi ya. Oke, next slide. Setelah requirement, nah coba ini kita agar punya mindset baru juga ya, bahwa
Anda ada di posisi yang tepat masuk bidang studi atau jurusan PR dan masuk di ilmu komunikasi. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada hampir lebih 340 atau mungkin sekarang udah 350-an ya program studi ilmu komunikasi se-Indonesia. Berarti ada banyak perguruan tinggi lain dong. Iya, banyak perguruan tinggi lain negeri maupun swasta yang punya prodi ilmu komunikasi. Dan yang prodi Humas baru 5 atau 6. Nah, Vkom UMB akan membuat program studi Humas. Insya Allah mungkin 2 tahun atau tahun lagi ya. Tapi ini diinisiasi dari sejak sekarang. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan ini ya masyarakat ya, dengan semakin berkembangnya masyarakat, berkembangnya organisasi, dunia yang berubah, itu ternyata perlu sebuah akselerasi berupa memfokuskan public relation atau hubungan masyarakat itu menjadi sebuah program studi. Nah, ini yang sedang diinisiasi oleh Dekan Vkom UMB, kemudian Kaprodi Ilmu Komunikasi UMB, dan bidang studi Humas UMB. Nah, ini akan mendesain sebuah program studi public relation. Jadi teman-teman nanti bisa men-share itu ke adik-adik kelasnya, bahwa kalau nanti program studi Humas masuk UMB saja gitu ya. Jadi ini kan menjadi sebuah kemajuan yang tiada henti ya. Jadi namanya berpikir kreatif itu nggak bisa stop hanya untuk satu waktu tertentu. Kita harus terus melakukan proses evaluasi, membangun kreativitas, inovasi ya. Saya tadi sebutkan jangan hanya bergerak di comfort zone, jangan hanya ada di zona nyaman. Itu nggak bikin kita kreatif, justru membuat kita loyo, tidak maju, dan kita tertinggal dengan lingkungan gitu. Kalau teman-teman tertinggal dengan lingkungan, kapan majunya, ya kan? Jadi PR nggak boleh seperti itu. Artinya kalau Anda semua memang ingin di dunia kehumasan, sejak sekarang nih, detik ini, dan seterusnya, coba rubah mindsetnya, rubah pola pikirnya. Yang semula ada di dunia yang nyaman, dunia leyeh-leyeh, dunia rebahan nih, walaupun online, sekarang coba bergerak. Minimal menggerakkan kaki tangan untuk olahraga di rumah misalnya. Dengan kita olahraga, kita akan mendapatkan insight-insight baru dan kita akan menjadi orang-orang yang kreatif ya. Nah kan sudah ada yang mulai leyeh-leyeh. Oke, baik, lanjut. Next slide. Mungkin moderator bisa memute-kan beberapa speaker ya. Oke, kita lanjut. Bahwa dari saya masih ada beberapa slide ya, nanti di share lagi. Jadi kita punya namanya spesialis public relation. Lihat yang nomor 3, di situ ada IT yang tadi saya sebutkan. Jadi sebenarnya informasi dan teknologi yang sekarang sedang marak ya, kita kembangkan terus. Itu posisinya tidak hanya bagi pekerjaan-pekerjaan umum, tapi juga bagi pekerjaan-pekerjaan yang spesialis untuk kehumasan. Ya, jadi tidak hanya sekedar, sekarang kita riset berbasis teknologi ya. Kita bisa pakai survei, wawancara dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Google Link ya. Itu mempercepat proses kita menyebarkan menarik data ya, dan ini cepat dilakukan oleh seorang PR. Jadi Anda nggak perlu turun ke lapangan ribet-ribet gitu ya, tapi sudah bisa dengan akses media online gitu ya. Tapi jangan lupa ada hal-hal yang tidak bisa Anda tangkap dengan teknologi, yang Anda harus ketemu langsung. Seperti sekarang kita oke lah webinar dengan cara menggunakan jaringan Zoom meeting ya. Tapi kan posisinya kalau kita melakukan penggalian informasi secara in-depth, fokus group discussion, kita harus ketemu. Saya harus ketemu dengan Anda ketemu dengan teman-teman lain gitu ya. Coba gali informasi apa yang berkaitan dengan reputasi organisasi, dengan kebutuhan-kebutuhan konsumen.
kan nggak bisa hanya survei lewat Google Link saja, tapi harus ketemu dengan mereka, minimal dengan key leader, key informant ya, key informant yang leader, pimpinan kelompoknya saja. Nanti ketemu langsung untuk ngobrol-ngobrol misalnya. Itu pekerjaan risetnya PR, gitu ya. Kemudian di sini Anda memiliki spesialis public relation itu yang khusus gitu ya, baik dari sisi aspek pekerjaan PR. Anda juga harus dinamis, fokus kepada pekerjaan task PR yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga, termasuk dan taktik dan teknis dari kehumasan yang harus dikuasai oleh calon-calon PR ya. Next slide. Kemudian untuk berikutnya kita masuk di setelah spesialis, generalis. Jadi spesialis itu kekhususan, separuh otak kita ini spesialis, separuh otak kita ini generalis. Jadi kita punya dua perspektif sebagai seorang generalis dan sebagai seorang spesialis. Nah, di generalis PR ini yang tadi saya singgung, bahwa PR tidak hanya belajar komunikasi saja, tapi juga Anda pelajari multidisipliner. Ya, ilmu-ilmu yang multidisipliner, bisa juga tentang politik, ekonomi, kemudian apalagi ya, budaya, ya, hukum, ya, baik aspek-aspek yang lainnya, karena akan kepake nanti. Kemudian Anda terlibat dalam proses pengambilan keputusan, manajemen, analisis, manajerial, strategic thinking, termasuk policy-policy dari bidang komunikasi atau communicating policy. Jadi lulus S1 umumnya biasanya di spesialis PR dulu, karena Anda akan memilih pekerjaan apa yang cocok, misalnya di media, government, ataupun di penulisan atau di sosial media analis atau apa. Nanti lama-kelamaan Anda akan masuk ke yang generalis. Kenapa? Karena di generalis ini melibatkan diri dalam kegiatan yang sifatnya lebih makro, lebih strategik, dan ini terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan manajemen. Tapi Anda harus pelajari itu dari awal. Ini bisa didapat dari program-program seperti misalnya manajemen public relation, ya, kemudian kegiatan-kegiatan dengan dasar-dasar manajemen dan lain sebagainya. Pahami dengan proses itu sehingga pada saat nanti masuk di industri yang real, Anda tidak lagi gegar budaya ya. Mana bagian saya sebagai seorang spesialis, mana bagian saya sebagai seorang generalis. Next. Berikutnya terkait dengan gimana kombinasi generalis dan spesialis ini. Jadi dua aspek tersebut dibutuhkan oleh seluruh praktisi ya, dalam pengambilan keputusan, dalam memberikan informasi-informasi kepada manajemen, dan sekaligus Anda juga secara administratif didukung. Di sini ada pos DCORB, nanti Anda bisa baca sendiri, dan seorang generalis bisa sebagai seorang spesialis, demikian juga sebaliknya. Maka Anda dari awal sebagai calon-calon PR, sebagai calon-calon praktisi PR, kalau Anda hanya fokus di media sosial saja, itu berarti Anda spesialis. Padahal Anda pada saat bekerja tidak hanya seorang spesialis, tapi juga seorang generalis. Maka pelajari tadi multidisipliner, pelajaran tentang manajemen, communicating policy, kebijakan organisasi juga harus dicerna dengan baik. Next, setelah kombinasi dua aspek ini, nah tren PR kini dan mungkin kurang lebih 5 tahun yang akan datang ya, kini sampai 5 tahun, berarti 2022 sampai the end of dekade ini ya, mungkin 2030 kurang lebih ya, atau 5 tahun ke depan ya, bahwasannya kita masih bergerak di digitalisasi PR. Kemudian produser dan konsumer itu blending jadi satu. Individu bisa mengerjakan produser iya, konsumer iya dengan teknologi ya. Kemudian adanya konvergensi media komunikasi. Konvergensi media komunikasi ini berarti Anda akan banyak ketemu dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan dengan aktivitas-aktivitas yang medianya nyampur ya, blending ya. Nah ini mau nggak mau juga kontennya juga mengalami konvergensi, teknisnya juga konvergensi ya. Dan kualitinya dari masing-masing juga mengalami konvergensi. Plus
kompetensi yang Anda harus miliki. Kalau dulu kita nggak belajar IT, orang PR dulu kan gaptek ya, nggak bisa belajar IT karena memang tidak dibutuhkan oleh industrinya. Sekarang mau tidak mau kita harus belajar tentang IT. Ya, pelajari, praktekkan, dan saya rasa sekarang di SD, SMP, SMA aja sudah IT minded ya, apalagi yang S1. Tapi tolong, IT minded boleh, IT literate boleh, tapi tolong code of conduct-nya. Ya, ini sesuai dengan tema PR ceria nih. Code of conduct dari PR-nya dijaga. Kenapa? Karena jangan dibiasakan menyebar informasi yang hoax, yang mengandung unsur sara. Reputasi organisasi tergantung di jempol Anda. Bahayanya kalau jempol kita ini tidak relevan, tidak sinergi dengan apa yang ada dalam otak, dengan hati. Ya, ini yang perlu kita pelajari lebih dalam dan terus menerus. Profesi PR semakin lintas kompetensi. Betul, tadi saya sudah singgung, ada skema-skema pekerjaan yang saling bersautan satu sama lain, ya PR, ya advertising, ya media sosial, ya broadcasting, ya marketing, ya, dan komunikasi-komunikasi yang lain, lintas budaya dan lain sebagainya. Ethical applied. Nah, ini yang harus di set up dari sejak awal, bahwa konsep etik ini harus terus-menerus dijadikan guidance hidup kita. Oke, next. Saya masih ada waktu berapa menit lagi? Dikit lagi ya. Oke, baik, akan saya percepat. 3 aspek potensial, ya. 3 aspek potensial digitalisasi PR, code of conduct, dan environmental scanning. Environmental scanning dilakukan dengan cara terus-menerus dengan riset, ya, riset, pengambilan keputusan, mendesain communicating policy-nya, mendesain PR policy-nya untuk kebutuhan organisasi. Didukung oleh digitalisasi PR dan didukung oleh aplikasi kode etik, ya. Next. Selanjutnya, epilog ini penutup. Ya, kita udah sampai di akhir, teman-teman. Jadi pada dasarnya ada 8 epilog yang saya tawarkan kepada Anda semua. Epilog ini sifatnya tesis, ya. Nah, Anda sebagai praktisi, Anda sebagai ilmuwan harus melakukan antitesis baru sehingga menimbulkan sintesis baru. Nah, ini mau tidak mau menjadi sebuah proses diskusi dan akan diteruskan diskusinya di waktu-waktu yang lain. Tapi secara umum, epilog yang saya tawarkan adalah kombinasi generalis dan spesialis itu penting, ya, dalam konteks PR. Kemudian kita memenuhi desain kurikulum yang memenuhi kebutuhan 2 skill set, yaitu sebagai praktisi dan sebagai akademisi. Kita sudah punya setting kurikulum itu. Kemudian Anda harus masuk dalam kemampuan mampu memilah, mengolah kebutuhan-kebutuhan sebagai seorang spesialis maupun seorang generalis. Adanya konvergensi job title, ya, deskripsinya tolong dicek kembali. Konvergensi itu berarti perpaduan, ya, sinergi antar berbagai macam skill set yang Anda harus penuhi. Jadi tidak hanya ngurusin media sosial saja, ya, tapi juga banyak media-media lain yang Anda harus optimalkan, tools komunikasi yang lain, konten yang lain, desain komunikasi yang lain, termasuk bagaimana caranya pada saat masuk di organisasi kebutuhan komunikasinya tercover tidak hanya untuk internal tapi juga untuk eksternal. Desain kualifikasinya berubah. Tolong dilihat bagaimana di Indonesia, bagaimana di ASEAN, bagaimana di Asia, dan bagaimana di dunia. Ya. Apalagi sekarang ada komunikasi lingkungan, ada komunikasi kebencanaan, ada perang, ya, ada sea war, ada proxy war, dan lain sebagainya, yang itu butuh skill set yang berbeda dengan situasi yang normal, ya. Kemudian implikasi TI juga akan mempengaruhi perubahan sistem job desk, remunerasi, gaji, ya, responsibility kita, tanggung jawab, termasuk communication pattern dalam organisasi, ya. Kemudian manajemen komunikasinya yang harus optimal. Jangan lupa, ya, communication manajerialnya harus optimal, ya. Termasuk alternatif jika adanya aspek-aspek kritis yang muncul dalam organisasi. Next, terakhir
Setelah epilog kita akan sampai di akhir. Ada 3 kata. Public relation bisa menjadi sebuah ilmu, bisa menjadi sebuah profesi, dan bisa menjadi passion Anda, ya. Ilmu, profesi, dan passion. Jadi ini yang Anda harus kuatkan. Mudah-mudahan menjadi calon-calon PR yang top, yang bagus, berkualitas, dan menjadi orang-orang yang mampu menjaga konteks dan teks, sekaligus bisa mengaplikasikan code of conduct dimanapun Anda berprofesi nantinya. Sukses buat mahasiswa Public Relation Vkom Universitas Mercu Buana. Semoga lancar dalam belajar. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada moderator.